Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita pada sapaan gembala saat ini. Mari kita hendak mendengar merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah semesta alam yang dalam situasi apapun hadir bagi kami. Dan pada kesempatan ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah kami, buatlah kami memahami firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama untuk dilakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita saat ini, Lukas 12 ayat 5 sampai 7, saya bacakan kita. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan tema kamu lebih berharga. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya kepada Tuhan dan kita sadar Tuhan sangat mengasihi kita. Kita juga tahu bahwa Tuhan Sang Penguasa mampu menjamin hidup kita apapun kondisinya. Namun seringkali di dalam hidup ini kita lebih takut kehilangan berbagai hal, termasuk takut kehilangan nyawa, daripada takut kepada Tuhan. Apa yang hendak saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Jika di dalam berbagai situasi kita sungguh memahami bahwa takut kepada Tuhan harus menjadi hal yang utama di dalam hidup kita, maka tentu kita akan setia dan melakukan firman Tuhan meskipun ada berbagai tantangan dan resiko kita hadapi. Ada seorang ibu beberapa hari sebelumnya berbincang-bincang dengan saya, dan kami ngobrol. Beliau bercerita tentang pergumulannya, bahwa saat ini beliau sedang menggumuli usaha tertentu. Namun sebelum usaha itu dimulai, beliau merasa takut kepada Tuhan. Meskipun berbagai hal sudah direncanakan, sudah dipikirkan sedemikian rupa supaya usaha ini bisa berlangsung dengan baik. Namun ibu ini khawatir jika usaha ini walaupun sudah dipikirkan secara matang, secara duniawi, namun kalau Tuhan tidak menolong dan memberkati, maka bagi beliau sia-sia semuanya. Karena itu beliau sedang bergumul untuk memahami apakah Tuhan berkenan ia harus menjalani usaha ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa ibu ini berpikir seperti itu? Karena beliau punya pengalaman. Dulu beliau pernah banyak melakukan usaha pekerjaan tetapi gagal. Bahkan beliau sampai pada titik tertentu yang membuat beliau merasa tidak berdaya. Terlalu banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan menurut beliau mustahil beliau dapat menyelesaikannya. Namun di dalam situasi seperti itu, bersama dengan suami dan seluruh keluarga, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon Tuhan menolong. Walaupun sulit,
mereka harus bertanggung jawab di dalam hidup ini, dan hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Dan ibu ini bersaksi, setelah berdoa dan terus melakukan hal-hal yang perlu, mereka menyadari betul ada banyak hal yang di mata mereka mustahil mereka bisa penuhi, tetapi mereka dapat melakukan semua atas pertolongan Tuhan. Itulah yang membuat ibu terkasih ini merasa takut untuk melangkah ke depan jika tidak diawali, jika tidak dimulai dengan memahami kehendak Tuhan. Walaupun di dalam rancangan duniawi berbagai strategi telah dilakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam perbincangan ini saya mengatakan kepada ibu terkasih bahwa justru inilah bagian terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kenapa? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kamu lebih berharga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Tuhan membutuhkan diri kita. Tuhan membutuhkan hidup kita yang dipersembahkan kepadanya. Kamu lebih berharga. Dan jika kita memang lebih berharga, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah, apapun tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi tidak akan membuat kita binasa atau mengalami kesengsaraan, karena yang berharga di mata Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Kita melihat di firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang harus kamu takuti? Hari ini pun saya mengajak kita merenungkan ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita takuti? COVID, bisa jadi COVID dalam banyak hal bisa membuat orang meninggal. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak meninggal walaupun COVID. Tapi Tuhan mengatakan kalaupun meninggal, jangan takut pada COVID, karena dia hanya bisa membuat kita meninggal, setelah itu selesai. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh kita dan bisa memberikan kita kematian kekal. Banyak orang mengharapkan berkat dari Tuhan tapi tidak takut sama Tuhan. Banyak orang mencoba untuk menghitung strategi kehidupan secara duniawi. Mereka tidak peduli apakah itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki lain dari itu. Tuhan menghendaki supaya kita takut kepada Tuhan. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut kehilangan berkat, harta, bahkan sakit penyakit dan sebagainya, semua itu hanya ketakutan yang mampu menyulitkan hidup kita di permukaan. Tapi kalau seseorang kehilangan damai sejahtera dan menyadari hidupnya tidak berarti dan tidak berharga, maka walaupun dia hidup, dia akan tampak mati. Dan inilah yang Tuhan mau berikan pada kita. Lebih baik kita hidup dalam kasih dan damai sejahtera, walaupun berbagai persoalan di sekitar kita menjadi rumit. Tuhan Yesus memanggil kita, lakukan firman-Nya, jangan takut pada apapun. Banyak orang tidak berani percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka takut pada pemimpin agama, mereka takut konsekuensi, dibenci, dibully, ataupun berbagai hal yang lain. Tapi Tuhan mengatakan, rambut di kepalamu terhitung juga oleh Tuhan. Jika Tuhan memelihara burung pipit, kamu lebih berharga. Maka mari Bapak Ibu Saudara, renungkan ini dengan baik. Jika Tuhan memandang kita begitu berharga, itu karena Tuhan menghendaki kita hidup seturut kehendaknya dan memuliakan Tuhan. Dan jika Tuhan memandang kita demikian berharga, itu karena Dia mengasihi kita. Apakah kita juga mengasihi diri kita dan memandang hidup kita berharga? Jika iya, tempatkanlah diri kita, hidup kita seturut dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk dapat mengalami kuasa firman dan jaminan Tuhan dalam hidup masing-masing kami.
baik kami sebagai anggota jemaat, sebagai badan pelayanan maupun sebagai satu jemaat. Kami mohon Bapa, perlengkapilah kami agar kami dapat terus saling menguatkan bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Bapak Rudi Pasaribu, Saudari Rara, Ibu Abigail, Ibu Dice Margareta, Kalista, Bapak Gabriel, Bapak Ruben, Bapak Henry, dan Buban. Kami mohon ya Tuhan, di dalam sakit, di dalam kondisi apapun, kiranya kekuatan dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara ini, dan tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kasih Tuhan menguatkan, dan Tuhan juga membangun iman Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan berkati juga seluruh keluarga untuk dapat saling menguatkan, dan Tuhan membuat segalanya indah. Saya berdoa juga untuk Bapak Besli Simanjuntak dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Nikita Boru beberapa waktu yang lalu. Kami tahu Tuhan ada berbagai keterbatasan, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Maka kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka pengalaman indah dalam Tuhan ketika seseorang meninggalkan mereka. Ada kasih Tuhan yang membuat kehidupan mereka juga diperbarui. Yang berdoa juga untuk seluruh umat yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan berbagai kondisi dalam hidup. Tuhan menyertai dan memberkati agar selalu ada kelegaan bersama dengan Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang kami dengar pun memperbaharui kehidupan kami untuk ditinggalkan di dalam iman. Yang berdoa juga untuk momen-momen sukacita yang kami alami, baik ulang tahun kelahiran, perkawinan, maupun hal-hal apapun yang Engkau kerjakan yang membuat kami dilimpahi berkat. Biarlah kami senantiasa memandang seluruh keadaan hidup kami dan segala sesuatu yang ada pada kami atau yang hilang dari kami tidak membuat kami terbebani dalam hidup, tetapi kami senantiasa bersuka cita karena percaya kuasa Tuhan yang melampaui segala hal menemui kami. Yang berdoa juga untuk sarana ibadah di Bunda Sudi yang sedang dibangun. Tuhan memberkati agar segala sesuatu terus berlangsung demi kemuliaan Tuhan. Lahan baca batu aja Tuhan juga menolong dan memberkati seluruh proses yang kami usahakan dan seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Dan berdoa juga untuk tantangan bangsa dan negara, seluruh masyarakat, bahkan umat manusia di dunia ini dalam hal pandemi COVID. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semua ini, dan jangan biarkan kami takut pada apapun. Kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam setiap situasi, karena jika kami takut kepada Tuhan, maka segala sesuatu pun tidak berdaya menghadapi kami, karena kuasa Tuhan yang menyertai kami jauh lebih besar. Karena itu ya Bapa, pakailah kami untuk memuliakan Tuhan dalam segala kondisi. Berkati juga para pemimpin bangsa kami dan seluruh orang yang bergumul untuk kebaikan. Segala pergumulan yang kami hadapi saat ini di berbagai sektor kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan apapun itu, nyatakanlah kuasa Roh-Mu berkarya di setiap kondisi keberadaan kami dan anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam bidang-bidang kehidupan ini. Tuhan perlengkapi juga secara khusus untuk menguatkan dan menghadirkan kelegaan karena terang firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan sajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.